Biar dibatalin aja otopsinya. Janganlah diotopsi, kasihan disayat-sayat, dipotongi. Harganya juga mahal loh, 30 juta. Udah gitu mungkin hari Senin baru bisa didaftarin. Otopsinya entah kapan lagi nanti. Lah kok dianya yang malah kepo ya? Yo halo guys, kembali lagi di segmen CV. Menyambung pembahasan kemarin, di sini kita bakal ngebahas kasus yang baru banget terjadi, lagi-lagi di kos-kosan juga, di mana ada seorang mahasiswa yang ditemukan tidak bernyawa. Cuma kali ini yang bikin heboh itu adalah buah jakarnya itu udah pecah terus ngeluarin darah. Kondisi tubuhnya pas ditemukan itu lagi ngegantung tepat di balik pintu kamar kosnya, dengan kaki yang masih menyentuh lantai. Jadi ini kayak mau di framing sama pelakunya seolah-olah mahasiswa ini bundir. Tapi masalahnya saking banyaknya hal-hal yang janggal, netizen mah gak ada yang percaya. Tahu sendiri kan kehebatan netizen budiman kita ini. Bahkan pihak keluarga mahasiswa ini pun yakin banget kalau ini ya udah pasti kasus. Mahasiswa itu bernama Aldi Sahilatuwa Nababan, umur 23 tahun, asalnya dari Kecamatan Siborong-Borong, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Statusnya dia ini belum menikah, di sini kita panggilnya Aldi ya. Aldi ini anak dari pasangan Sudirman Nababan, umur 55 tahun, dan Aprilina Boru Lumbantorun, umur 49 tahun. Dia ini anak ketiga dari 6 bersaudara, guys. Pada bulan Januari tahun 2022, tahun lalu, Aldi ngerantau ke Bali, soalnya dia ini masuk kuliah di kampus Elizabeth International Bali, yang lokasinya itu di kota Denpasar, Bali. Di kampus itu, Aldi ngambil jurusan perhotelan Double Major Room Division. Setelah menjalani kuliah selama 5 bulan, di bulan Juni 2022, Aldi sempat magang di salah satu hotel di Bali buat training gitu. Sampai selesainya di tanggal 2 Desember 2022. Nah, karena Aldi ini ngambil kuliahnya emang cuma 1 tahun doang, harusnya di Desember 2022 itu dia udah lulus, guys. Cuma tinggal dikit lagi aja. Jadi di step ini, Aldi tinggal harus nyelesain laporan akhir sebelum akhirnya dia diwisuda di bulan itu juga. Tapi entah kenapa di bulan Desember 2022 itu, Aldi bukannya nyelesain laporan akhir yang dibutuhkan untuk wisuda, dia malah ngambil cuti nih. Nanggung banget ya, padahal tinggal bikin laporan, terus udah deh, ikut wisuda, clear. Tapi mungkin Aldi punya alasan tersendiri untuk cuti yang cuma dia yang tahu ya, ada urusan apa. Jadi di situ dia mengajukan cuti akademik ke kampusnya dengan ngebawa formulir yang udah ditandatangani oleh Aldi sendiri, dan juga ayahnya. Karena cuti itu emang harus disetujui orang tua murid juga ya. Namun setelah ada kejadian ini sih, dari pihak kampus ada sedikit ragu soal tanda tangan ayah Aldi di formulir itu. Apakah itu benar tanda tangan ayahnya Aldi atau bukan? Mereka sih berharap itu memang benar-benar asli tanda tangan dari ayahnya Aldi ya. Karena udah ada materai juga di situ. Setelah formulir itu diserahkan di tanggal 19 Desember 2022, sejak saat itu sampai kejadian kasus ini terjadi, Aldi udah berstatus nonaktif di kampus dan juga udah sama sekali nggak ada komunikasi lagi sama pihak kampusnya ya. Nah, selama tinggal di Bali, Aldi menetap di kamar kosnya di daerah Nusa Dua, tepatnya di Jalan Bypass Ngurah Rai, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Di kos itu dia kenal beberapa temen, tapi ada satu temennya yang paling dekat di sana sama dia, yaitu si anak pemilik kosnya, guys. Saking dekatnya, kadang Aldi ini juga ada minjem-minjem motor anak pemilik kos itu buat sekedar kayak belanja kebutuhan sehari-hari gitu. Jadi mereka ini akrab banget ya. Selama berbulan-bulan, Aldi stay di sana sih fine-fine aja. Sering komunikasi lewat HP juga sama keluarga di kampung halamannya. Sampai suatu hari di hari Sabtu, tanggal 18 November 2023, sekitar jam 8.30 WITA, berarti kalau dikonversi ke jam WIB waktu Indonesia Barat itu jam 7.30 pagi ya. Kita pakai jam WIB aja biar gampang. Nah, di jam 7.30 pagi di hari Sabtu itu, pemilik kos yang bernama Nyoman Risup Artana, umur 43 tahun, waktu itu lagi keliling-keliling di area kosnya buat mantau-mantau lah. Namanya juga dia yang punya kan. Nah, pas ngelewatin kamar Aldi, Nyoman ngerasa ada yang janggal karena dia ngelihat di sekitar kamar Aldi itu ada banyak banget lalat hijau yang lagi berkerumun. Karena penasaran, dia pun coba ngetok-ngetok pintu kamar Aldi, tapi nggak ada respon. Yang ada malah dia dibikin makin penasaran lagi, soalnya di situ dia ngelihat ada darah yang ngalir keluar dari selah pintu bagian bawah kamar Aldi itu. Ditambah lagi waktu dia berdiri di depan pintu sambil ngetok-ngetok itu, dia nyium kayak ada bau busuk gitu, dan karena curiga, Nyoman pun lapor ke kepolisian setempat di Bali, yaitu Polsek Kuta Selatan. Setelah petugas kepolisian datang, kamar kos pun dibuka dengan bantuan tukang kunci, karena pintunya itu waktu itu kekunci dari dalam ya. Begitu pintunya berhasil dibuka, nyes. Mereka semua langsung nyium bau busuk yang menyengat banget, dan pas masuk, mereka semua nemuin tubuh Aldi yang udah tidak bernyawa itu lagi ngegantung dengan posisinya itu tetap berdiri, sambil nyender di balik pintu kamar. Kenapa posisi Aldi bisa berdiri gitu?
Itu karena dia lagi dalam keadaan tali kampar ikat ya. Talinya yang kayak gini. Sementara kedua kakinya itu menyentuh lantai. Aneh banget kan, kaki masih bisa menyentuh lantai gitu, mana mungkin Aldi ini. Udah jelas ada pelakunya dong, yang ngelakuin hal bengis ini ke Aldi. Selain itu, hidung Aldi juga ngeluarin banyak darah, seluruh tubuhnya udah bengkak, dan hampir seluruh bagian kulit di tubuh Aldi itu udah jadi hitam pekat gitu, kayak gosong. Terus sambil ngeluarin cairan juga. Engsel siku tangannya udah bergeser, diduga karena Aldi ini sempat ngelawan pada saat kejadian. Dan yang paling epic yang jadi highlight berita di mana-mana, ngebikin kasus ini sampai heboh banget itu adalah alat kelamin Aldi yang pas ditemuin itu udah pecah, sambil ngeluarin darah. Jadi ngalir-ngalir gitu darahnya turun ke kaki. Darah inilah yang tadi ngalir sampai ke teras kosnya lalu kelihatan sama ibu kos. Logikanya kalau bundir masa iya dia pecahin buah jakarnya sendiri dulu baru ngegantung gitu. Kan nggak logis. Setelah tubuh Aldi ditemukan, polisi pun lanjut memeriksa sebanyak 18 saksi di situ termasuk ibu kos, anaknya yang selama ini deket sama Aldi itu, tukang kunci yang ngebukain pintu kos Aldi, sama tetangga-tetangga kamar Aldi juga guys. Setelah itu barulah di jam 9 pagi, salah satu personel kepolisian dari Polsek Kuta Selatan itu nelpon ke kakak kandung Aldi yang bernama Mona Lisa Nababan, umur 28 tahun, yang waktu itu posisinya lagi ada di kampung halamannya, buat ngabarin kalau Aldi itu udah nggak ada, sambil diceritain juga kronologi tadi ditemukannya kayak mana, biar Mona Lisa ini paham. Setelah dapat kabar kayak gitu, dia pun cross-check ke kerabatnya di Bali untuk memastikan info itu. Dan ternyata bener, infonya itu valid. Nah, di sini ada sedikit perbedaan nih antara keterangan berita yang beredar sama keterangan pihak keluarga Aldi. Dari berita-berita yang beredar tuh banyak yang infoin kalau pihak keluarga Aldi sempat menolak untuk melakukan otopsi. Jadi mereka cuma ngizinin buat disuntik formalin aja ke tubuhnya Aldi. Bahkan orang tua Aldi juga udah bikin surat pernyataan tidak memberikan persetujuan untuk dilakukan otopsi terhadap tubuh Aldi. Tapi menurut Mona Lisa, kakaknya Aldi, kenyataannya sih mereka terpaksa bikin surat pernyataan itu. Walaupun pihak keluarga sebenarnya udah berkeyakinan penuh kalau tubuh Aldi ini wajib diotopsi. Karena waktu itu tiba-tiba ada oknum yang berusaha mencegah otopsi itu, yang menurut Mona Lisa sih dia yakin oknum itu adalah senior dia waktu dia kuliah dulu di Udayana. Rupanya Mona Lisa juga dulunya kuliah di Bali guys, yaitu di Universitas Udayana, Kuta Selatan. Nah, jadi oknum senior ini sering nelpon-nelpon ke Mona Lisa buat nyaranin keluarganya biar dibatalin aja otopsinya. Janganlah diotopsi, kasihan disayat-sayat, dipotongi. Harganya juga mahal loh, 30 juta. Udah gitu mungkin hari Senin baru bisa didaftarin. Otopsinya entah kapan lagi nanti. Lah kok dianya yang malah kepo ya? Ini ngide apa gimana? Apa karena takut ketahuan sesuatu yang lagi disembunyiin? Mencurigakan banget kan? Setelah itu juga oknum itu ada ngasih foto HP Aldi yang katanya ada pesan terakhir untuk keluarga sebelum Aldi bundir. Yang menurut Mona Lisa sih ini aneh banget kalau oknum senior itu bisa ngelihat alat bukti di TKP. Harusnya barang bukti kayak HP Aldi gitu kan udah ada di tangan polisi. Kenapa bisa ada di oknum itu? Nah, karena kebingungan sama semua hal ini, Mona Lisa pun ngerasa proses itu kok ribet banget, kayak dipersulit gitu katanya. Makanya akhirnya pihak keluarganya buatlah surat pernyataan tadi itu biar nggak usah diotopsi. Karena di situ mereka udah mutusin ya udah daripada ribet-ribet, tubuh Aldi dikirim ke Medan dulu aja deh, kampung halamannya. Maksudnya entar nyampe Medan baru otopsi aja gitu. Lalu tubuh Aldi pun dikirim dari Bali pada Minggu siang, dan nyampe di Medan pada Senin subuh. FYI aja Tapanuli sama Medan itu tetanggaan ya. Nggak terlalu jauh maksudnya. Sesampainya tubuh Aldi di Medan di hari Senin 20 November 2023, barulah keluarga Aldi mencabut surat pernyataan penolakan otopsi tadi, karena ya dari awal kan mereka emang sebenarnya udah fix mau otopsi. Cuman kan dipersulit ya. Orang tua Aldi di situ minta otopsinya dilakukan di RS Bayangkara Medan. Nah, kenapa mereka tetap kekeh mau tubuh Aldi itu diotopsi? Karena mereka ini yakin banget kalau Aldi emang di. Beda sama kasus kemarin yang keluarganya langsung suruh close case alias tutup kasus karena mereka udah yakin kalau anaknya itu. Lanjut ya, setibanya di rumah sakit Bayangkara Medan, Ibu Aldi langsung histeris banget karena nggak bisa nerima kalau anaknya itu udah gak bernyawa, apalagi kondisi tubuhnya itu parah banget ya. Di situ ibunya Aldi bilang dari mulai hari kematiannya hari Sabtu sampai sekarang baru bisa diotopsi. Saya tidak mengerti kenapa sampai sekarang sampai berapa hari ditahan anak saya, sampai busuk, sampai nggak bisa saya cium, nggak bisa saya pegang anakku sampai nggak bisa. Tuhan tolong keadilan Pak Jokowi. Itulah curahan hati ibunya Aldi ya. Kenapa Ibu Aldi bisa ngomong kayak gitu? Soalnya di RS Bayangkara itu, pihak keluarga nggak dibolehin untuk menyaksikan otopsi Aldi. Mona Lisa juga ngasih info kalau ruang bedahnya itu dikunci rapat sama dikawal penjaga juga. Jadi mereka di situ udah nggak bisa ngelihat kondisi Aldi, paling taunya ya cuma dengar kabar sama lihat foto dari internet doang.
Sampai waktu video ini dibuat sih hasil otopsinya belum keluar juga ya guys. Dari keluarga Aldi sih rencananya nanti setelah otopsi selesai, tubuh Aldi bakal dibawa ke kampung halamannya di Siborong-Borong, Tapanuli untuk dimakamkan. Lalu seminggu kemudian di hari Senin 27 November 2023, di jam 10.15 pagi, polisi juga udah meriksa saksi dari pihak keluarga Aldi, yaitu ayah sama ibu Aldi, dan juga Mona Lisa sebagai kakak kandung Aldi. Dalam pemeriksaan itu mereka dicecar 19 pertanyaan oleh pihak polisi ya. Mona Lisa pun menceritakan waktu sebelum Aldi ditemukan meninggal, yaitu di hari Rabu 15 November 2023, Aldi masih sempat ngubungin dia lewat telepon buat minta dikirimin uang jajan. Lalu Mona Lisa pun transfer sedikit uang ke Aldi, abis itu ya kayak biasa, di screenshot, terus dikirim ke Aldi gitu kan. Nah setelah ada kejadian ini, Mona Lisa pun ngecek kembali HP-nya, dan ketahuanlah kalau Aldi ada read chat itu di hari Kamis. Yang artinya di hari Kamis 16 November, Aldi masih hidup ya, karena masih bisa read chat-nya itu kan. Fakta ini sejalan sama pengakuan anak pemilik kos yang bilang kalau Aldi sempat pinjam sepeda motor dia, kayak biasa buat belanja-belanja makanan, setelah dikirimin uang jajan. Kayak yang gue bilang tadi di awal, Aldi kadang ada minjem pakai sepeda motor itu dari anak pemilik kos, karena mereka deket. Tapi untuk lebih jauhnya, sewaktu ditanya setelah pasti, siapa-siapa saja yang pernah datang ke kamar kos Aldi selama ini, anak pemilik kos itu bilang kalau dia juga nggak tahu ya. Apalagi sebagai teman baik, pastinya dia juga shock dan lebih banyak diem pas diinterogasi. Dia juga nggak tahu persis kapan sebenarnya Aldi kehilangan nyawa di kamar itu. Menurut Mona Lisa dan juga semua teman-teman Aldi sih, mereka bilang selama ini Aldi itu nggak punya masalah sama siapapun, baik di kampungnya maupun di kampusnya. Pihak kampus juga setuju dan bilang kalau Aldi ini mahasiswa yang baik, sopan di kelas, dan nggak pernah terlibat masalah apapun sama mahasiswa yang lain di kampus. Saat ini pihak keluarga Aldi masih terus berharap ke Presiden Jokowi dan polisi supaya segera bisa mengungkap siapa pelaku yang menghilangkan nyawa Aldi secara kejam itu. Karena mereka nggak terima kalau kasus ini dianggap bunuh. Terlalu banyak kejanggalan untuk disimpulkan sebagai bunuh soalnya. Dari mulai kaki Aldi yang masih menyentuh tanah, buah jakarnya pecah, sampai engsel sikunya yang bergeser dari posisi normal. Semua itu tentu ada pelaku yang dengan sengaja melakukannya kan. Makanya proses hukum soal kasus ini pun masih berjalan. Belum ada titik terang dalam kasus ini karena masih dalam proses penyidikan. Jadi kita doakan aja semoga para penegak hukum bisa cepat menangkap pelakunya dan juga dikasih hukuman seberat-beratnya. Lebih pantasnya sih hukuman mati sekalian ya. Kita tunggu aja update lanjutannya nanti untuk siapa pelakunya. Ya terungkapnya sih bisa jadi cepet, bisa juga sampai beberapa tahun baru ketahuan. Kita nggak tahu ya. Makanya kita pantau terus. Untuk mendiang Aldi, apapun kejadian yang udah terjadi, semoga dosa-dosanya diampuni. Mona Lisa dan pihak keluarga juga diberi ketabahan dalam menghadapi kasus ini ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Klik subscribe di bawah biar kalian bisa langsung dapat update kasus baru di halaman depan. Terima kasih banyak kalian udah dukung channel ini dari mulai video pertama gua, dari awal banget, dan assalamualaikum.